Hampir semua wanita menginginkan penampilan yang cantik dan menarik. Bahkan, sebagian dari mereka memilih jalan pintas untuk mendapatkan penampilan sempurna dengan melakukan bedah plastik. Tren bedah plastik sendiri merambah ke Indonesia terhitung sejak tahun 2000-an. Namun, budaya permak anggota tubuh ini masih dianggap tabu oleh sebagian orang di tanah air. Meski demikian, tidak sedikit artis asal Indonesia yang melakukan bedah plastik. Salah satunya Krisdayanti. Penyanyi ini mengakui pernah menjalani operasi payudara di tahun 2004, tamitak di Singapura pada tahun 2008, dan suntik botox. Bahkan bentuk hidung Krisdayanti tampak lebih runcing dibandingkan pada tahun 90-an. Wanita asli Malang, Jawa Timur ini tidak hanya melakukan operasi hidung, dirinya juga mempermak dagu serta bibirnya. Selain Krisdayanti, ada Melly Goeslaw yang juga melakukan bedah plastik. Tanpa malu-malu, dirinya mengakui proses instan yang telah dilakoninya untuk tampil lebih menarik. Melly mengaku pernah menyedot lemak di perut, paha, juga dagunya pada Oktober 2007. Kala itu, beratnya pun langsung turun 10 kilogram. Berbeda halnya dengan budaya bedah plastik di Korea Selatan. Selain disebut sebagai negeri ginseng, Korea juga disebut sebagai Republic of Plastic Surgery. Karena Korea Selatan merupakan negara paling maju dan inovatif untuk urusan bedah plastik. Tempat bedah plastik di Korea Selatan sangat mudah ditemukan. Bahkan, orang tua di Korea memberikan hadiah bedah plastik bagi anak mereka yang berulang tahun ataupun hadiah kelulusan sekolah. Salah satu personil girls band asal Korea, Jessica SNSD, melakukan operasi plastik untuk mempercantik penampilannya. Sedangkan di Amerika, Heidi Montag berani melakukan berkali-kali bedah plastik untuk mempercantik wajah dan tubuhnya. Heidi menjalani operasi pembentukan hidung dan pembesaran dada pada tahun 2007. Merasa belum sempurna, akhirnya pada tahun 2010, Heidi kembali menjalani 10 kali operasi plastik dalam waktu 10 jam. Demi meraih kesempurnaan wajah yang cantik dan menarik, Megan Fox juga pernah melakukan bedah plastik. Tidak semua yang melakukan bedah plastik memperoleh hasil yang sempurna. Yang dialami Hang Myeoku misalnya. Penyanyi asal Korea ini melakukan bedah plastik pertamanya pada usia 28 tahun. Hingga dirinya merasa ketagihan, Myeoku pun menyuntikkan sendiri silikon ke wajahnya. Atau Amanda Lepore, model dan transgender asal Amerika ini mengalami kegagalan operasi wajah. Bedah plastik memang membuat penampilan menjadi lebih cantik dan segar. Namun, bedah plastik yang tidak dilakukan oleh ahlinya dapat berakibat fatal. Seperti lapisan kulit hilang, meninggalkan bekas jahitan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bedah plastik. Seperti tadi Anda sudah lihat, jadi ada plusnya, ada minusnya. Kita membahas ini, tentunya pilihannya ada di tangan Anda. Selamat pagi, Dr. Enrina. Selamat pagi, dokter. Nah, dokter, ingin tahu kalau misalnya di Korea itu kan memang Korea itu adalah negara di mana banyak sekali masyarakat yang melakukan bedah plastik nomor 1 di dunia sekarang. Kalau misalnya di Indonesia tuh sebetulnya seberapa banyak sih orang yang melakukan bedah plastik, dokter? Ya, sebenarnya kalau kita lihat terjadi peningkatan ya. Jadi memang belum sebesar di Korea, tapi berdasarkan data dari kita tuh terjadi peningkatan sekitar 20-30% per tahunnya untuk tindakan bedah plastik. Besar sekali, dok ya. Iya, betul. Biasanya perbaikan apa yang mereka minta? Yang paling banyak di Ultimo, mereka minta mengerjakan tentu hidung ya, wajah dulu di hidung, terus kemudian untuk badan mereka untuk body contouring, liposuction maupun tummy tuck dan breast surgery. Oh gitu I ya. see. Apa ini ada pengaruhnya nggak sih, dok, kalau misalnya kita melihat 2-3 tahun belakangan ini demam K-pop begitu, melihat artis-artis Korea yang begitu perfect mukanya, apa mungkin nggak ada pengaruhnya makanya mereka datang-datang? Ya, memang secara
data kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir itu terjadi peningkatan ya, sejak beberapa artis di Indonesia dengan secara terbuka mengakui melakukan tindakan bedah plastik, antara lain Tamitak dan Breast ya. Sesudah itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, apalagi dengan budaya K-pop itu ya. Jadi mereka tahu betul bahwa itu kebanyakan hasil operasi dan ingin banyak pasien tuh bawa, dok saya ingin seperti ini gitu loh, gambar. Bisa begitu ya dok? Iya. Contohnya siapa? Saya kurang tahu artis Korea. Tapi Kita banyak. mau bawa fotonya siapa kira-kira? Angelina Jolie gimana? Kalau aku Kate Beckinsale, bisa nggak dok? Kira-kira? Udah cantik, lebih cantik. Iya dong, tapi penasaran sebenarnya kalau misalnya apa yang paling sering dilakukan gitu? Hidung. Itu mayoritas di wanita atau pria? Masih wanita. Masih wanita tetap. Tapi terjadi yang signifikan juga terjadi peningkatan pasien pria. Oh ya? Jadi secara global di seluruh dunia tuh peningkatan rata-rata sampai 15%. Di Amerika pun seperti itu ya. Di sini pun begitu 15 sampai 20% pria mulai melakukan tindakan bedah plastik ya. Jadi mulai mata, hidung, facelifting ya. Terus kalau pria kadang-kadang ada yang punya payudara yang kita kenal dengan ginekomastia, itu kita lakukan juga tindakan bedah plastik. Mengapa itu terjadi dokter? Menurut analisa Anda sudah 13 tahun berkarir sebagai dokter bedah plastik. Jadi memang kalau kita lihat ya pria sekarang lebih banyak ketemu orang, lebih aktif secara sosial dan dituntut juga, pengaruh K-pop juga mungkin ya, dituntut untuk tampil lebih menarik gitu. Kita tahu memang bahwa semua yang berpenampilan lebih menarik itu mendapatkan tempat lebih baik secara sosial, itu dari penelitian dilakukan di berbagai negara ya, di Eropa, Amerika. Jadi secara tidak langsung tuh mereka mau melakukan tindakan bedah plastik. Gitu. Dan juga tadi Shana sempat mengangkatkan ini ada pengaruh Korea mungkin yang membantu meningkatkan jumlah orang yang melakukan bedah plastik. Nah, benar nggak sih dokter, kalau misalnya orang Indonesia kan sekarang terobsesi nih dengan banyak sekali selebriti Korea. Terus mereka operasi plastik di Korea. Yang saya dengar itu kontur dari wajah atau tulang orang Indonesia itu berbeda dengan orang Korea, betul? Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat, memang sekarang lagi demam Korea ya. Mereka tuh sangat, kebetulan sempat visit juga ke sana dan melihat bagaimana tindakan yang mereka sangat bagus ya di sana. Memang hidung dan mata baik ya, dan mereka banyak sekali melakukan tindakan facial bone contouring karena memang beda ya. Kalau Shanas, kamu kan Marisa ya, mukanya kan slender, kecil ya, dan secara orang Indonesia tuh proporsionalnya lebih baik. Kebetulan bidang saya bedah kraniofacial, dia tahu betul gitu kan. Kalau di sana tuh mereka struktur wajah tuh lebar-lebar gitu. Jadi kita banyak operasi yang facial bone contouring, jadi mengecilkan rahang. Itu yang tadi berarti kita ngomongin kiki rahang itu. Kiki rahang, itu. iya. Di sini jarang sekali. Kebetulan saya kembali dari tahun 2005 sesudah pendidikan itu, mungkin dalam setahun masih bisa dihitung jari lah berapa banyak yang operasi bedah rahang. Tapi kalau di sana tuh sehari bisa 3 sampai 5 pasien gitu, bayangkan ya. Jadi memang secara demandnya banyak dan memang mereka membutuhkan dari sisi estetika ya. Kalau kita rata-rata wajahnya, tulang wajahnya sudah cantik-cantik rata-rata ya. Jadi tinggal merubah sedikit. Oke. Nah kalau misalnya tadi merubah sedikit, misalnya merubah hidung gitu ya. Kalau misalnya saya lakukan, apa kira-kira side effect-nya untuk ke belakangnya? Apakah saya nggak boleh menyisi ingus dengan keras atau gimana dok sebenarnya? Ya basically sih sebenarnya efek samping jangka panjang ya, cantik ya. Enggak, tapi memang kalau dilakukan secara tidak benar, dilakukan di tempat yang salah bisa banyak macam-macam. Kita sering misalnya pemasangan implan bisa jebol, bisa ya implannya keluar, bisa infeksi, ada juga seperti itu. Kan jadi merusak si struktur hidungnya, dan kita contoh yang paling radikal Michael Jackson ya, yang sampai berkali-kali tindakan itu kan akhirnya hidungnya habis ya, karena memang pembentukan parut bekas operasi di dalam hidung gitu. Jadi kalau awal-awal bersin itu memang hanya di awal jangan, karena kan masih ada luka, tapi sesudah itu sih nggak apa-apa. Oke, dan kalau misalnya saya melakukan gitu, itu ada maintenance-nya nggak dok? Ya. Kalau berapa bulan sekali misalnya saya harus datang lagi? Jadi tergantung jenis tindakan. Basically sih semua cukup 1 kali tindakan, follow up-nya cukup misalnya hari ketiga dan angkat jahitan, terus 1 bulan. Sesudah itu sih tidak perlu ya, kecuali pasang implan payudara. Karena kita tahu perempuan kan harus cek payudara setiap setahun sekali. Betul, dengan adanya implan payudara dan implan dicek setahun sekali, jadi perlu dicek seperti itu. Yang lain sih nggak perlu. Ya.
Oke, dan juga kan kita lihat banyak sekali nih dokter salon-salon kecil yang melakukan prosedur seperti ini tanpa izin, misalnya seperti suntik silikon lah dan sebagainya. Apa sih kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan dari suntik silikon sendiri, atau baik itu di hidung, di pipi, di bibir ataupun di payudara gitu, dokter? Iya, sebenarnya suntik silikon itu tindakan kriminal ya, karena ya jadi itu bukan dilakukan oleh tenaga medis, harusnya dokter tidak boleh melakukan itu karena kita tahu itu bahan kimia dan sifatnya menyatu dengan jaringan, ya, dan menimbulkan reaksi jaringan juga, jadi meradang. Kalau kita lihat kan wajahnya merah terus ya, terus Bengkak gitu ya, bengkak, terus apa mukanya jadi sama semua ya kalau kita lihat Iya, di pinggir jalan itu, Iya. itu kan suntik Seragam. silikon, seragam. Kebanyakan tuh salon-salon yang dilakukan oleh tenaga kecantikan yang bukan dan ilegal itu ya, harusnya sih kriminal karena menimbulkan cacat pada orang lain ya, dan diketahui itu bukan tindakan medis ya. Berarti persyaratan untuk mengetahui bahwa oh dokter ini tuh, maksudnya misalnya nih ada orang-orang yang ingin melakukan bedah plastik gitu. Untuk memastikan bahwa kita itu pergi ke dokter yang memang kredibel, itu apa kira-kira yang bisa kita lihat? Ya, jadi kalau orang sakit jantung ke dokter jantung, orang mau bedah jantung ke bedah jantung ya. Sama juga kalau orang mau bedah plastik, memancungkan hidung, mata, breast, itu lakukan ke bedah plastik gitu ya. Jadi karena memang bedah plastik itu di training untuk itu. Bedah plastik banyak, bisa lihat di website kita di perapisurgeon.net kalau tidak salah ya. Jadi bisa di Google, di sana ada tuh list nama-nama dokter spesialis bedah plastik. Jadi seperti itu. Dan untuk terakhir- amannya ya. Terakhir nih untuk jika memang ada mungkin yang ingin melakukan bedah plastik, hal pertama yang harus diperhatikan apa dok untuk mempersiapkan? Mempersiapkan diri, ya tadi cari tempat yang dokter yang tepat, tempatnya juga yang tepat ya, karena memang semua tindakan medis, apalagi operasi itu ada risiko ya infeksi berdarah ya, terutama kalau misalnya kliniknya standar sterilisasi kurang gitu kan, jadi harus lihat betul. Kalau pasien-pasien kita kebanyakan dari luar tuh mereka mau tuh lihat ke kamar operasi, boleh saya lihat kamar operasinya gitu sampai segitu detail gitu ya. Bagus Jadi dong. harus lihat betul, dan kedua cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tindakannya. Apalagi memasang implan misalnya, harus tahu tuh buatan mana, ukurannya berapa, jenisnya apa gitu. Jadi Buatan yang paling aman dan paling terjamin itu semua implan sebenarnya bagus asal ada approval dari kalau kita di dunia kedokteran masih melihat FDA ya, FDA Amerika, karena mereka memang sangat ketat itu dalam merilis alat-alat dan implan yang boleh dipakai. Jadi adakah seperti itu. persyaratan kesehatan dokter? Misalnya kan kalau orang masing-masing kan punya ini ya, penyakit bawaan masing-masing gitu. Orang seperti apa yang tidak boleh menjalani operasi bedah plastik? Apakah semuanya bisa? Ya. Basically sih ini kan hanya kebutuhan tersier ya, jadi yang paling penting kan manusia sehat dulu ya. Oke. Cantik ya nomor 2 atau nomor 3 mungkin ya, jadi orang sudah sehat, sejahtera baru mereka ingin cantik. Jadi tentu kalau misalnya punya kelainan bawaan atau kelainan secara sistemik, misalnya sakit jantungnya berat, hipertensinya berat, sakit autoimun yang berat, tentu dia akan kita tolak ya untuk tindakan misalnya pemasangan implan payudara atau tindakan yang bisa membahayakan secara medis ke pasiennya. Jadi ada kriterianya khusus. Kalau misalnya sinusitis boleh nggak dok? Operasi hidung? Operasi hidung. Boleh. Justru kadang-kadang sinusitis kan disebabkan juga karena septumnya ya, apa yang namanya kita pembelah, tulang yang membelah kedua rongga hidung tuh miring, dia bengkok. Nah biasanya kita gitu ya. Jadi biasa diperbaiki bersamaan dengan tindakan Terus kamu mau operasi jadinya, Shanas? hidungnya udah bagus, nggak usah. Gitu, udah bagus, nggak usah. Ada nggak sih dokter misalnya, oke, kan tadi kita sudah bicara mengenai bedah plastik gitu ya. Tapi kira-kira dari dokter, seorang bedah plastik yang cantik gitu, ada nggak kira-kira tips untuk lebih cantik tanpa operasi? Lebih cantik tanpa operasi, ya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang trennya yang menarik di dunia estetika, termasuk bedah plastik tuh, mereka banyak yang mencari yang non invasif, jadi tanpa bedah justru. Itu peningkatannya bisa sampai 3 sampai 10 kali lipat pertumbuhannya dibanding tindakan bedah plastik ya, kalau secara global, terutama di Amerika ya, kita lihat pasar di sana. Karena apa, orang nggak mau tuh lagi, orang sibuk sekarang ngejar karir, ngejar kesejahteraan ya. Jadi mereka nggak ada waktu untuk yang namanya istilahnya downtime, nggak ada waktu untuk bengkak-bengkak 1 minggu, 1 bulan gitu. Coba cari yang tanpa surgery, hasilnya natural, dan kalau bisa hasilnya mirip-mirip dengan surgery. Dan memang alat-alat yang saat ini tuh banyak
yang berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat seperti itu. Jadi misalnya facelift, ada tuh yang namanya Ultera tanpa operasi, mereka mengencangkan seperti itu. Jadi ya Tapi itu suntik-suntik banyak juga kan, suntik botox, filler gitu. Kalau Oke. Ultera tanpa suntikan gitu. Jadi memang alat-alat sekarang makin canggih lah untuk kebutuhan itu. Berarti pilihannya ada di tangan kita. Bagaimana Marisa? Makan sehat, saya tetap Olahraga. makan buah dan sayur dan olahraga. Wis, beres. Terima kasih banyak dokter sudah hadir dan penasaran kita rasanya sudah hilang ya. Ingin tahu lebih banyak tadi. Karena saya tadi penasaran banget rahang itu loh kalau dikikir seperti apa. Jangan, ini rahangnya udah bagus kan dokter Iya, ya? cantik sekali. Hidungnya juga dari tadi kamu nanya pertanyaannya hidung terus. Saya penasaran karena semua wanita pasti kan inginnya menjadi lebih cantik. Tapi memang untuk tampil lebih cantik tanpa operasi, tentu saja sangat bisa. Ini contohnya, Promise Tamang Pan yang memiliki keahlian merias wajah yang terkenal di dunia maya. Jadi akun YouTube-nya ini sudah dikunjungi 96 juta orang dan dia membuat tutorial merias wajah ala Lady Gaga, Angelina Jolie, bahkan Michael Jackson. Perkenalkan, Promise Tamang Pan. Mungkin tidak ada yang spesial dari penampilan wanita kelahiran Nepal ini. Tunggu sampai dia merias wajahnya. Keahliannya merias wajah membuatnya memiliki julukan manusia bunglon dan mistik, salah satu tokoh di X-Men. Ia dapat menyulap wajahnya menyerupai orang lain. Promise Pan hobi merias wajah dan mengubah penampilannya menjadi tokoh dalam film atau selebritas dunia. Walau jago merias, dia tidak pernah mengikuti kursus. Dia belajar merias sendiri sejak SMP. Kepiawaiannya merias wajah terus berkembang. Kemampuannya merias wajah membuat fan lebih mencintai penampilan wajahnya. Lihat aksinya meniru riasan Lady Gaga hanya dalam 1 menit. Akun YouTube yang dibuatnya sejak tahun 2009 sudah dikunjungi lebih dari 96 juta orang. Dia mengunggah puluhan video tutorial untuk mirip seperti selebriti maupun tokoh kartun. Hingga kini ia telah membuat begitu banyak video tutorial merias wajah mirip Angelina Jolie, Beyoncé, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Scarlett Johansson, hingga Bruno Mars. Ia bahkan mahir merias wajahnya menyerupai tokoh-tokoh putri kerajaan dalam dongeng Disney. Talenta meriasnya juga banyak dikagumi orang. Video tutorial di YouTube membuatnya banyak memiliki fans di beberapa situs jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. You're charging our battery, and now we're full of energy. We